Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irfando dengan NIM 289215038 dari Prodi Manajemen Regular Kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang terhormat dosen pengampu Iva Masrifa berkenankan saya untuk menjelaskan ulangan tengah semester. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar sistem. Sistem dapat dijelaskan dengan pendekatan secara komponen dan prosedur. Apabila komponen dalam sistem ada yang tidak teridentifikasi satu saja, maka akan gagal dalam menjelaskan sistem itu dengan baik dan sistem tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Materi kedua yaitu tujuan sistem informasi. Pertama, tujuan adalah menghasilkan informasi. Ingat, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Agar dapat berguna ada tiga pilar. Yang pertama, relevans. Kedua, timeless. Ketiga, akurat. Output yang tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah. Materi ketiga yaitu komponen-komponen sistem informasi. Pertama, komponen input. Komponen input yaitu input merupakan data yang masih ke dalam sistem informasi. Sebagai bahan dasar dalam pengelolaan informasi, data sudah perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Dokumen dasar atau source dokumen adalah formulir yang digunakan untuk menangkap dari data yang terjadi. 2. Komponen output. Nah, produk dari S1 adalah output yang berupa informasi yang berguna bagi pemakainya. Output dari S1 dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. 3. Yaitu komponen database. Nah, basis datanya adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di hardware komputer dan digunakan software untuk manipulasinya. Data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data, simpanan permanen atau storage. Untuk menyimpan basis data, hardware berupa hard disk. Software untuk manipulasi basis datanya. Paket software yang digunakan disebut database atau manajemen sistem. Nah, yang keempat yaitu komponen model. Pertama, informasi yang dihasilkan oleh S1 berasal dari data yang diambil dalam database yang diolah melalui suatu model. Model yang digunakan berupa model logika dan model matematik. 5. Komponen teknologi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka S1 tidak akan menghasilkan informasi yang tepat waktu. Komponen teknologi dapat mempercepat S1 dalam pengelolaan datanya. Dapat dikelompok menjadi dua, yaitu A. Teknologi sistem komputer atau software dan hardware. B. Teknologi sistem telekomunikasi. Yang keenam yaitu adalah komponen kontrol. Guna untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh S1 merupakan informasi yang akurat, diklasifikasikan menjadi A. Sistem pengendalian secara umum atau general control system, meliputi pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, keamanan data, dan komunikasi. B. Sistem pengendalian aplikasi atau application control system, meliputi yaitu pengendalian masukan, proses, pengeluaran. Umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogram di software. Misalnya, contoh di Git check, reasonable check. Nah, materi selanjutnya itu kita ke fungsi dokumen dasar. Menunjukkan macam dari data yang harus dikumpulkan dan ditangkap, data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Mendorong lengkapnya data, misal, data akuntansi yang disebutkan satu persatu dalam doc dasarnya. Bertindak sebagai distribusi data karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut diberikan kepada individu atau departemen yang membutuhkan. Membantu di dalam pembuktian terjadinya suatu transaksi yang sah sebagai sangat berguna untuk audit trial atau pelacakan pemeriksaan, digunakan sebagai cadangan atau pelindung backup dari file-file komputer. Materi selanjutnya yaitu klarifikasi sistem.
Nah, pertama, sistem abstrak atau sistem fisik. Sistem abstrak adalah sifat yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misal teori teologi. Sistem fisik adalah sistem yang tampak berupa fisik, misal sistem komputer. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Contohnya, sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misal sistem tata surya. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia, misalnya sistem komputer. Nah, 3. Sistem pasti, sistem probabilistik. Sistem pasti beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, misal sistem komputer. Sistem probabilistik adalah kondisi masa depan tidak dapat diprediksi yang mengandung unsur probabilistik, misal sistem pemilihan presiden barang. 4. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak berpengaruh dengan lingkungan luar, misal reaksi kimia dalam tabung. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan berpengaruhnya dalam lingkungan luarnya, misalnya sistem keorganisasian. 6. Yaitu karakteristik sistem. Pertama, komponen sistem atau komponen. Suatu sistem terdapat atas sejumlah komponen yang berinteraksi atau berkomunikasi, yang artinya saling bekerja sama bentuk satu satuan. Elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, misalnya komputer terdiri dari subsistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Elemen yang lebih besar yang disebutkan suprasistem. Misal bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU atau perangkat memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. 2. Sistem boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem satu dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup skop dari sistem tersebut. Nah, lingkup luar sistem atau environment. Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang mengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar juga mengutamakan merupakan energi dari sistem, sehingga harus tepat dijaga dan dipelihara. Lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan agar mengganggu kelangsungan kehidupan dari sistem. 2. Penghubung atau interface. Nah, merupakan media antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Output dari subsistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Dengan adanya penghubung ini akan membentuk satu kesatuan. Nah, 1. Masukan atau input. Masukan adalah energi yang dimasuk ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input, dan masukan signal atau sinyal input. 2. Keluaran atau hasil atau output bisa disebut. Nah, yaitu keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembangunan. Nah, pengelolaan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengelolaan yang akan berubah masukannya menjadi keluaran. Nah, tujuannya yaitu goal. Suatu sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan. Jika ada sistem yang tidak mempunyai tujuan dan sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat mencantumkan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem akan dikatakan berhasil jika mengenai sasaran atau tujuannya. 7. Contoh sistem informasi. Sistem reservasi penerbangan digunakan dalam Biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Sistem pos atau point of sale yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data. Sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada setiap semester. Sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggan yang jatuh tempo. Sistem smart card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. 8. Yaitu kemampuan utama sistem informasi. Melaksanakan kompetensi numerik, volume besar, dan kecepatan tinggi. 2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah. 3. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan amanah. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau beberapa lokasi. 6. Mengotomasasikan proses-proses bisnis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. 7. Mempercepat penggantikan dan penyuntingan. 8. Pembiayaan yang lebih murah daripada pengerjaan secara manual. Baik, sekian penyampaian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.